Halo Sobat Vokasia, pada video kali ini kita akan mengenal dan membahas tentang apa itu pengkondisian dan bagaimana caranya kita bisa menggunakan pengkondisian ini untuk mengeksekusi sebuah blok kode tertentu tergantung keputusan atau kondisi yang diberikan. Nah, sederhananya pengkondisian itu adalah cara bagaimana kita itu bisa membuat sebuah keputusan dalam bentuk kode sehingga memungkinkan program atau aplikasi kita itu untuk menjalankan kode atau blok bagian kode tertentu yang berbeda-beda tergantung dari kondisinya ya. Mungkin di sini saya akan analogikan pengkondisian pada sebuah program menggunakan analogi pemesanan kopi ya. Jadi misal anggap ada seseorang yang bernama Hari, di mana dia kalau jam masih menunjukkan antara 7 hingga 10 pagi, maka dia akan memesan kopi hangat, di mana setelah jangka waktu jam tersebut, dia itu akan memesan kopi dingin atau es kopi. Nah, untuk time di sini, bisa kita analogikan sebagai input atau masukan di mana tergantung dari kondisi nilai time di sini, dia itu bisa memesan tipe kopi yang berbeda-beda. Di mana nanti hasilnya atau outputnya dia juga bisa menyesuaikan ya, tergantung dari inputan time yang diberikan di sini. Jadi analogi untuk pengkondisian itu sederhananya seperti itu. Di mana pada video ini kita akan melihat bagaimana caranya kita bisa menggunakan keyword if, else, else if, switch, dan sebuah operator ternary. Di mana semuanya ini bisa kita kategorikan sebagai conditional statements. Di sini ada sebuah contoh dalam bentuk kode sebuah pengkondisian statement if. Jadi statement if digunakan untuk menjalankan sepotong kode jika sebuah kondisi itu terpenuhi, yaitu jika sebuah kondisi ini bernilai true. Jadi dalam kasus ini kondisi akan mengecek apakah variabel angka ini menampung angka yang bernilai lebih dari 5. Jika iya, maka program akan menampilkan log di konsol yang bertuliskan angka lebih besar dari 5. Yang mana jika nilai di variabel angka ini lebih kecil dari 5, maka dia tidak akan menampilkan apa-apa. Nah, untuk melakukan uji coba pengkondisian yang sederhana, mungkin tanpa basa-basi kita akan langsung saja pergi ke snippet browser untuk mencoba masing-masing conditional statement ini agar kalian dapat memahaminya lebih dalam. Di snippet index.js kita di sini, mungkin saya akan tambahkan sebuah statement if. Namun sebelum itu kita ingin mendefinisikan nih, nilai apa yang ingin kita jadikan patokan sebagai kondisinya. Misal di sini saya tambahkan sebuah variabel hour, dan mungkin mulainya dari jam 5 ya. Lalu selanjutnya di sini kita tambahkan sebuah if, lalu tanda kurung seperti ini, di mana di dalam tanda kurung ini kita akan tambahkan sebuah pengkondisian sederhana. Jadi kita ingin mengecek apakah hour-nya itu kurang dari 18. Jika kurang, maka kita akan kembalikan sebuah console log yang bertuliskan selamat siang. Kita save hal ini lalu kita jalankan. Di mana selanjutnya program akan mengembalikan sebuah log pada konsol bertuliskan selamat siang seperti ini ya. Yang mana apabila kita ubah nilai hour ini menjadi di atas angka 18, misal seperti 20, kita jalankan lagi. Nah, maka dia tidak akan mengembalikan apa-apa. Karena kan memang kondisi untuk hour kurang dari 18 ini kan tidak berhasil dipenuhi oleh nilai hour yang di atas 18 seperti ini ya. Nah, di mana selanjutnya di sini mungkin saya akan tingkatkan lebih lanjut dengan menambahkan sebuah statement else di bawah sini. Jadi persis di bawah if, kurung kurawal tutupnya kita tambahkan else. Lalu else di sini juga akan saya tambahkan kurung kurawal pembuka dan penutup di sini untuk menampung blok kode pengkondisiannya. Mungkin di sini saya tambahkan juga console log selamat malam. Lalu sekarang coba kita jalankan lagi. Nah, maka sekarang dari yang tadinya dia tuh tidak mengembalikan log apapun, sekarang dia tuh mengembalikan log selamat malam. Nah, itu kenapa? Karena kan kita memang sudah definisikan di sini di pengkondisiannya tuh bahwa jika hour atau jamnya ini di bawah 18, maka kita akan kembalikan log selamat siang. Yang mana selebihnya dari itu kita akan kembalikan selamat malam seperti ini ya. Karena kan jam sekarang sudah menunjukkan jam 20 atau jam 8 malam, maka konsol log yang dieksekusikan itu adalah konsol log ini. Kembali ke else. Jadi sederhananya apabila semua pengkondisian if di atas else ini itu tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan blok kode apapun yang ada di dalam statement else di sini ya. Dimana di sini kalau kita kembalikan lagi ke misal jam 15, jam 3 sore, kita save, kita jalankan. Nah, maka dia akan kembali menampilkan log selamat siang seperti ini. Karena kan seperti yang kita ketahui sekarang, nilai hour-nya ini kan di bawah nilai 18 ya, di bawah 18. Jadi sesuai dengan pengkondisinya di sini, maka dia tuh berhasil masuk programnya ke dalam blok kode ini yang menampilkan konsol log selamat siang ya. Nah, kita selanjutnya bisa tingkatkan lagi nih pengkondisian ini dengan menambahkan statement else if. Jadi misal seperti ini. Else if kita tambahkan pengkondisiannya hour itu di bawah dari jam 8 malam jadi 20, maka mungkin di pengkondisinya kita ingin kembalikan log selamat sore
Mungkin di pengkondisian if yang pertama di sini kita ubah kondisinya menjadi hour di bawah 10 supaya program kita bisa menyapa kita di pagi hari. Jadi seperti ini. Mungkin di bawah sini saya tambahkan lagi nih sebuah pengkondisian else if. Jadi apabila hournya itu di bawah jam 3 sore, mungkin kita kembalikan log selamat siang. Lalu di luar jam-jam ini kita kembalikan selamat malam. Jadi cukup sederhana seperti ini, dimana sekarang kita sudah berhasil menerapkan if, else, dan else if di sini ya, 3 statement ini. Selanjutnya kita coba jalankan aplikasi kita dan lihat apa yang terjadi. Misal hournya kita ubah menjadi jam 9 pagi, kita jalankan. Nah, maka dia akan mengembalikan selamat pagi. Misal untuk hournya apabila kita set ke jam 12 siang, nah maka dia akan mengembalikan selamat siang. Misal untuk jam 5 sore, jadi jam 17, maka dia akan mengembalikan selamat sore, di mana di luar itu, misal jam 23, jam 11 malam, maka dia akan mengembalikan selamat malam. Seperti ini ya. Jadi cukup mudah sebenarnya untuk memahami bagaimana cara kerjanya pengkondisian di sini, di mana yang pastinya juga di dalam blok-blok pengkondisian di sini kita tuh bisa tambahkan kode apapun. Sehingga sekarang program kita tuh bisa lebih fleksibel dalam menampilkan atau mengeksekusi kode-kode tertentu. Jadi sederhananya ini adalah caranya bagaimana kita bisa menggunakan if, else, else if statement. Nah, alternatifnya dari if, else, else if statement ini kita bisa menggunakan yang namanya switch. Misal di sini kita tambahkan sebuah switch sederhana. Di bawah sini kita tambahkan sebuah keyword switch, kurung buka kurung tutup juga seperti ini. Nah, selanjutnya di dalam sini kita tambahkan sebuah expression true seperti ini, lalu kurung buka dan tutup. Nah, di mana di dalamnya sini kita tambahkan case-case yang akan berfungsi sebagai kondisinya ya. Jadi misal ada case apabila hour di sini itu kurang dari 10, maka dia akan mengembalikan selamat pagi. Selanjutnya di sini mungkin kita copy paste saja case-case-nya di sini. Seperti ini. Jadi kita bikin pengkondisiannya sama seperti statement-statement ini ya. Jadi ada selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nah, terus kita ingin mendefinisikan blok else-nya dari switch ini. Nah, itu caranya gimana? Caranya kita bisa menggunakan default seperti ini ketimbang case ya. Jadi defaultnya dia ingin kita buat supaya dia tuh mengembalikannya selamat malam. Nah, karena switch ini adalah pengganti dari kondisi-kondisi ini, mungkin kita bisa hapus saja dulu. Karena kita ingin fokusnya ke switch di sini. Nah, di mana di sini pengkondisian hour-nya masih belum benar, kita ubah ke 15 dan 20 untuk yang selamat sore dan sisanya itu selamat malam. Kita save filenya, coba sekarang kita jalankan dulu. Nah, maka dia sekarang itu akan masuk ke dalam blok default di sini ya, karena kita sudah set hour-nya sebagai 23 di sini. Lantas selanjutnya apa yang akan terjadi apabila kita set hour-nya misal ke jam 12 siang? Kita jalankan lalu kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, dia ketimbang mengembalikan selamat siang aja, dia tuh mengembalikan siang, sore, dan malam. Nah, dia mengembalikan 3 hal ini. Nah, itu kenapa? Karena kita tuh belum mendefinisikan kondisi atau status breaknya pada masing-masing case ini. Sehingga ketika misal suatu kondisi itu masuknya ke blok ini, misal ke blok selamat siang, maka dia akan tetap terus mengeksekusi selamat sore dan selamat malam karena ya case atau kondisi hour kurang dari 20 itu kan juga tetap berlaku untuk jam 12 siang ya. Jadi dia akan tetap masuk ke blok ini hingga bagian terakhirnya di sini di default. Jadi dia tetap mengembalikan selamat sore dan selamat malam. Nah, untuk itu di masing-masing case di sini kita bisa berikan sebuah break. Nah, selanjutnya coba kita jalankan lagi. Nah, maka sekarang dia hanya akan mengembalikan selamat siang aja seperti ini. Nah, sedangkan untuk switch true di sini, kita gunakan pengkondisian true di sini untuk memeriksa apakah setiap case ini adalah ekspresi yang mengembalikan true atau false. Jadi sebagai contoh nih, sekarang kan hour-nya 12. Maka case-case ini itu menjadi true, sehingga case-case ini akan dijalankan. Nah, berbeda hal dengan case hour kurang dari 10, dia tuh tidak akan dijalankan karena ekspresinya itu mengembalikan nilai false ya. Jadi sederhananya untuk pengkondisian itu sebenarnya kembali lagi ke
nilai boolean yang sudah diimplementasikan di balik layar oleh program ini sendiri. Jadi cukup sederhana untuk menggunakan switch di sini, di mana sekarang pengkondisian terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah dengan menggunakan yang namanya ternary operator. Jadi di bawah sini kita tambahkan ternary operator. Nah, di mana dengan menggunakan ternary operator ini kita tuh dapat menyimpulkan lebih dalam pengkondisian seperti ini. Jadi misal kalau kita lihat di sini kan dia memakan banyak sekali line ya, misal dari line 4 hingga line 17. Nah, dengan menggunakan ternary operator itu bahkan kita bisa menggunakan pengkondisian semua ini hanya dengan satu line saja. Dimana umumnya ketika kita menggunakan sebuah ternary operator, kita tuh ingin passing operator ini sebagai sebuah value dalam variabel ya. Misal contohnya seperti ini, for greeting. Jadi saya akan membuat sebuah variabel baru bernama greeting. Lalu di sini saya akan langsung saja membuat sebuah ternary operator. Jadi check hour kurang dari 10, tanda tanya, selamat pagi. Jika hour tidak kurang dari 10, maka kita misal kembalikan selamat siang. Mungkin di sini kita hapus dulu untuk pengkondisian switch-nya. Kita save, selanjutnya kita jalankan. Dimana kalau kita lihat di sini, nah dia akan tetap mengembalikan selamat siang ya. Namun kode kita tuh akan jauh menjadi lebih sederhana seperti ini ya, ketimbang kita menggunakan if else, else if, atau bahkan menggunakan switch. Namun ketika kalian pertama kali melihat kode untuk ternary operator ini, mungkin kalian akan agak sedikit bingung ya. Maksudnya kok ini menggunakan tanda tanya, terus ini menggunakan titik 2. Namun pada dasarnya tuh sama seperti pengkondisian biasa. Jadi di sini kita mengset dulu nih kondisinya, lalu di sini kita berikan simbol tanda tanya untuk mengecek apakah kondisi ini valid. Jika kondisi ini valid, maka kita akan kembalikan selamat pagi. Jika tidak valid, maka kita akan kembalikan selamat siang. Yang mana hasil-hasilnya ini akan kita pisah menggunakan tanda titik 2 seperti ini ya. Jadi intinya perlu diperhatikan itu, kita membutuhkan simbol tanda tanya dan simbol titik 2 ketika kita itu membuat sebuah ternary operator. Misal sekarang di sini kita improve lagi supaya dia bisa menampilkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam ya. Jadi di sini setelah titik 2 yang pertama di sini hour 15 tanda tanya selamat siang. Titik 2 lagi hour 20 tanda tanya selamat sore. Lalu titik 2 sebagai default case-nya itu selamat malam. Kita save, kita coba jalankan lagi. Nah, dia akan tetap mengembalikan selamat siang. Coba kita ubah hour-nya menjadi jam 4 sore. Nah, dia akan mengembalikan selamat sore ya. Jadi cukup sederhana dan menarik di sini menggunakan ternary operator, di mana kita dapat dengan mudah menggunakan pengkondisian atau melakukan pengkondisian hanya dengan satu line saja di sini ya. Jadi akan sangat menyederhanakan kode kita di sini. Namun walaupun umumnya kita tuh ingin membuat kode ternary ini dalam beberapa line seperti ini agar tidak ambigu aja dan lebih mudah dibaca. Seperti ini ya. Namun walaupun kita sudah ralat di sini penulisannya, dia akan masih tetap terlihat jauh lebih sederhana ketimbang kita menggunakan if else statement atau bahkan switch ya. Demikian itulah tutorial sederhana mengenai bagaimana caranya kita bisa melakukan pengkondisian pada JavaScript. Di mana apabila kalian pahami betul-betul tentang yang namanya pengkondisian di sini, sebenarnya kalian itu sudah memahami cara melakukan pengkondisian pada bahasa pemrograman lainnya juga. Karena memang ketika kita belajar tentang bahasa pemrograman, kita tuh pasti tidak akan terlepas dari yang namanya conditional statement, atau kata yang lebih teoritisnya itu adalah control flow. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.